Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Irfan Maulana Firdaus dengan NIM akhir 161 dan juga Akbar Adelio Hasiolan dengan NIM akhir 223. Event yang kami pilih yaitu pengumuman suku bunga BI pada tanggal 22 Desember 2022 terhadap industri perbankan. Untuk sampel perusahaan yang kami pilih ada 15, yaitu ada BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara, Elo Bank, Simniaga, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank Mega, Bank OCBC, Bank MNC Internasional, Bank Sinarmas, dan juga Bank Victoria Internasional. Periodenya yaitu estimasi dari T-65 sampai T-6 untuk menghitung alfa dan beta, dan peristiwanya yaitu dari T-5 sampai T+5. Untuk yang pertama yaitu ada Bank BCA, periodenya dari 22 September 2022 sampai dengan 14 Desember 2022 untuk menghitung alfa dan beta. Lalu untuk menghitung actual return atau RIT, yaitu actual return ini adalah merupakan return yang sudah terjadi. Return aktual ini dapat dihitung dari harga saham harian dengan membandingkan antara harga hari ini dikurangi dengan harga kemarin dan dibandingkan dengan harga kemarin. Lalu untuk RMT atau return market, yaitu dapat dihitung dengan rumus IHSG hari ini dikurangi IHSG kemarin dibandingkan dengan IHSG harga kemarin. Lalu untuk selanjutnya adalah dengan data analisis, yaitu langkah-langkahnya untuk mencari alfa dan beta, yaitu dengan mengklik data analisis di tab data, lalu pilih regression, lalu untuk input Y range yang Y yaitu actual return dari periode estimasi, yaitu dari ini sampai ini. Lalu untuk yang X range yaitu dari return market dari periode ini sampai periode ini. Lalu output range-nya, lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk alpha ini sama dengan intercept atau independen terhadap return market. Alpha dapat didapat dari koefisien intercept ini. Lalu untuk beta ini sama dengan slope risiko sistematis dependen terhadap return market. Beta ini dapat didapat dari koefisien X variabel 1. Lalu selanjutnya ada expected return ini, yaitu merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini expected return dihitung berdasarkan market model dengan menggunakan rumus, yaitu expected return sama dengan alpha tambah beta dikali return market. Nah, selanjutnya yaitu abnormal return adalah kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi atau actual return terhadap return yang diharapkan oleh investor atau expected return. Rumusnya yaitu abnormal return sama dengan actual return dikurangi expected return. Nah, selanjutnya untuk Bank BRI langkah-langkahnya sama seperti tadi, dan expected return dan actual return-nya sudah tertera di bagian ini. Untuk BNI juga sama, ini untuk expected return dan abnormal return-nya. Untuk BMRI juga sama seperti langkah-langkahnya. Lalu untuk BRIS ini expected return dan abnormal return-nya. Ini BBTN. Selanjutnya ada BBHI,
dan selanjutnya ada BNKA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan sampel perusahaan ke-9 dengan kode saham BDMN. Setelah menghitung actual return dan eh, return marketnya sekaligus alpha dan beta, kita bisa memperoleh expected return dan abnormal returnnya. Eh, dengan cara yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Begitu pula dengan saham BNII, saham Mega, saham NISP, saham BABP, saham BSIM ini, dan saham BVIC ini akan menggunakan formula yang sama. Setelah menghitung RIT dan expected return dan abnormal return, kita bisa memperoleh abnormal returnnya itu. Lalu kita menggabungkannya di tabel berikut. Jadi kita akan menghitung dari segi average abnormal return sekaligus kumulatif average abnormal return-nya. Jadi untuk menghitung average abnormal return-nya, kita hanya merata-rata dengan formula average di suatu periode dari ke-15 sampel perusahaan berikut. Itu pula dengan periode-periode berikutnya. Lalu untuk menghitung kumulatif average automatic return sendiri itu mengakumulasi average automatic return-nya itu dari hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya. Berarti sampai dengan T plus 5 penghujung periode peristiwa. Untuk T minus 5 ini eh, berarti sama dengan AR-nya, namun di periode setelahnya yaitu T minus 4 ini berarti menambahkan periode sebelumnya yaitu T minus 4 T-5 dengan AR T-4. Dia akan diperoleh di angka sekian. Hingga di periode T plus 5. Lalu kita juga menghitung AR sebelum periode peristiwanya ini, yaitu pada hari H-nya ini, yaitu dengan cara mengaverage AR-nya itu di periode T-5 hingga T-1. Lalu AR sesudah itu emang average AR-nya itu di T plus 1 hingga T plus 5. Jadi nilai positif dari AR ini menandakan bahwa actual return yang diperoleh dari investor ini lebih besar dari expected return-nya. Sebaliknya di nilai negatif, artinya eh, nilai nilai expected return-nya ini lebih besar dari actual return-nya. Setelah memperoleh angka AR-nya dan CAR-nya ini, kita bisa membuat kurvanya dengan data-data yang sudah kita dapatkan. Untuk melihat gambaran bagaimana perubahan AR-nya ini dari periode ke periode. Oke, jika kita bisa lihat sebelum pengumumannya itu sendiri, average abnormal return ini ada di angka negatif. Jadi mungkin expected return-nya ini mungkin lebih besar daripada actual return-nya. Jadi mungkin keuntungannya ini tidak terlalu besar di hari-hari sebelum pengumuman. Namun pada hari pengumumannya itu yaitu T0 ini terjadi kenaikan dari abnormal return-nya di average-nya ini hingga di angka 0,0045. Jadi angka ini sangat signifikan. Jadi mungkin eh, investor ini akan menanggapi keuntungan ini untuk membeli saham-sahamnya ini karena mungkin akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi ada di T0 ini sampai T plus 2 ini angkanya ada di nilai positif. Jadi nilai actual return-nya ini lebih besar dari expected return. Namun pada periode T plus 3 ini terjadi penurunan yang sangat drastis di angka minus 0,015. Itu angka terendah dari periode peristiwa dari 11 hari ini angka yang terendah. Jadi mungkin expected return-nya ini sangat
jauh lebih besar dari actual returnnya. Namun pada T plus 4 ini AR-nya ini bisa kembali naik hingga nanti di ujung waktunya ini di T plus 5 ini terjadi penurunan di angka minus 0,0161. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengumuman suku bunga ini juga berpengaruh terhadap abnormal return-nya yang eh, membuat actual return-nya ini menjadi lebih tinggi dari expected return-nya. Oke, selanjutnya ada kurva CAR-nya ini, yaitu kumulatif dari hari pertama hingga di hari berikutnya, di mana periode T-5 hingga T-1 ini CAR-nya ini ada di angka minus. Tapi pada di tanggal T0 ini, ketika pengumuman suku bunga B-nya ini terjadi, terjadi kenaikan CAR. Jadi emang periode ini tuh berpengaruh sekali di abnormal return, terutama di actual return-nya ini. Jadi ketika pengumuman itu terjadi, ada kenaikan return, actual return-nya hingga T plus 2 ini. Sama seperti kurva AR ini, T plus 3 ini menjadi angka nilai terendah di periode peristiwanya. Namun di T plus 4 ini bisa naik lagi, namun akhirnya tetap turun di angka minus 0,037. Jadi dari kurva AAR dan CAR ini, pengumuman suku bunga BI ini juga berpengaruh dengan abnormal return-nya dari ke-15 saham berikut. Jadi sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.